misalnya posenya aneh gitu, kalau atau foto sama temanku terus dia posenya aneh, terus kadang-kadang bau. Dari orang tua biasanya kalau udah selesai dandan gitu disuruh foto gitu. Facebook sama Discord aku itu hilang. Jadi ada yang doxing, dihack, hilang, aku udah nggak bisa akses. Dan akhirnya waktu itu jujur panik sih. Entah kenapa aku itu merasa diikutin sama seseorang gitu, sama orang. Terus aku lihat kan gitu, sambil tangannya itu memegang, maaf ya aku maluan gitu. Jadi, aduh. Nama saya Rena. Saya lagi cosplay Kaguya dari Kaguya sama Love is War. Nama saya Lucien, IG saya itu lu.cien_dt. Cosplay Yamadario dari Bochi Drop. Renesha, jadi Elira Pandora dari Niji Sanjien. Namaku Neri Namiu, cosplay sebagai maskotnya Celerin Cafe. Yeah. Kalau dari aku sih, kalau orang ngajak foto bareng itu aku bisa dapat rasa percaya diri gitu kan. Karena kalau misalnya lagi nggak cosplay itu, I'm not a very confident person in general. Terus kayak banyak orang yang kayak, Kak, ayo ajak foto bareng itu kayak boost self confidence aku gitu. Terus selain itu juga karena ada beberapa kostum yang aku pernah buat sendiri, itu puas rasanya kalau kayak orang ngajak foto terus kayak, Kak, kostumnya keren gitu. Terus aku kayak bangga sama diri sendiri gitu. Rasanya kayak seneng gitu kalau misal ada yang banyak ngajak foto. Terus rasanya seneng juga sih bisa nge-cosplayin karakter yang favorit saya gitu. Yang pasti dari semenjak awal cosplay ini ya, yang pasti jadi lebih pede, itu yang pertama. Terus akhirnya bisa kenal banyak orang gitu kan. Terus kenal sama cosplayer, jadi bisa punya kesempatan buat sharing pengalaman juga sama banyak orang, entah itu yang jadi NPC atau yang jadi cosplayer atau bahkan yang fotografer, ada juga yang konten kreator juga, jadi bisa sharing-sharing pengalaman juga. Itu sih, itu yang berharga ya. Dan yang pasti bisa interaksi sama follower juga, itu. Kepuasan yang aku dapat dari cosplay karena bisa memakai, meniru suatu karakter gitu, terus bisa memakai kostum yang bajunya berbagai macam style. Jadi kayak ada style Lolita, terus mulai ada style yang cyberpunk juga ada, kayak gitu. Iya, dapat dukungan dari teman-teman sih banyak, dari orang tua juga sebenarnya. Kadang-kadang karena orang tua kan selalu nganter kemana-mana gitu. Aku kalau event tuh diantar papa gitu. Terus kalau bikin kostum tuh kayak ada yang bantuin, oh kostumnya gimana kalau diginiin gitu, kayak suka kasih usul gitu. Teman-teman juga banyak yang support, iya gitu. Dapat dari orang tua biasanya kalau udah selesai dandan gitu disuruh foto gitu sebelum ke event sama teman-teman deket, terus juga pacar juga. Kalau aku bilang dari follower yang pasti itu ya. Dan yang pasti karena tadi dapat banyak teman baru, semuanya tuh rata-rata pada ngedukung ya, itu yang pasti sih. Dan apalagi sekarang udah join sama Wibulogiko, jadi kayak motivasi untuk cosplay itu jadi lebih naik lagi. Kalau dari orang tua enggak, tapi kalau dari teman-teman iya sih. Waktu aku awal-awal cosplay itu, mungkin waktu itu aku masih SMA ya. Jadi waktu itu masih tahun 2013, 2012 itu zaman-zamannya cosplay itu, wig itu, cosplay yang pakai wig itu jarang banget gitu. Dan orang kalau mau cosplay rambut yang warna-warni itu pakai semprotan, dulu pewarna rambut Sasha ya, semprotan rambut Sasha gitu. Jadi sekarang dibanding dulu tuh, sekarang tuh jauh lebih gampang buat bercosplay gitu. Jadi untuk dukungan yang aku terima, yang aku dapatkan itu lebih mudah didapatkan sekarang sih. Terlebih lagi sekarang aku juga udah jadi salah satu hostnya Wibulogi Crew, jadi selalu ada teman-teman bareng ke event, terus selalu tiap minggu itu selalu ada aja itu acara gitu, selalu ada aja yang ngajak aku buat ke event, cosplay ini, cosplay itu gitu. Jadi dukunganku akhir-akhir ini banyak aku dapatkan dari Wibulogi Crew, juga dari Celerin Cafe dan dari teman-temanku gitu. Itu sih kayak kalau ada orang yang ngajak foto terus misalnya posenya aneh gitu, atau foto sama temanku terus dia posenya aneh, terus kadang-kadang
bau. Ya gitu, itu sebenarnya anehnya lebih ke itu aja sih, kurang jaga manner, kurang jaga sikap, dan kurang jaga apa ya, boundaries. Jadi itu yang lebih harus di reinforce sih kalau di event-event gitu. Makanya aku selalu ajak teman laki-laki supaya aman gitulah, supaya nggak sendirian. Untungnya sih sejauh ini belum ada. Jadi tapi apa ya, di DM gitu kayak kalau misalnya ngechat basa-basi gitu aku agak suka gitu, agak risih. Yang pas event Kujimade kemarin aja deh ya. Waktu itu aku ditarik sama Wibology Group buat jadi host waktu itu. Dan setelah acara selesai, itu Instagram aku, TikTok, Facebook sama Discord aku itu hilang. Jadi ada yang doxing, di-hack, hilang, aku udah nggak bisa akses. Dan akhirnya waktu itu jujur panik sih, tapi akhirnya bisa ngubungin temen. Dan sebenarnya beberapa hari setelah event Kujimadi itu ada, setelah Instagramnya udah balik ya, itu ada orang, username-nya tuh kayak random banget, kayak huruf, angka gitu tuh. Itu dia ngirim DM, dia, "Kak, cosplayernya kemarin bagus. Kak, kemarin ternyata rumah Kak Reni deket ya sama aku," ada yang ngomong gitu kayak. Dan itu nggak aku respon, sebenarnya nggak aku respon, cuma aku kayak, "Guys, ini aku gimana nih, ini gimana nih?" Soalnya aku mikir itu masih sisa yang di doxing kemarin itu sih sebenarnya. Dibilangin, udah nggak usah, biarin aja. Itu sih kalau yang aneh ya. Kalau aneh, aku pernah dulu malah waktu awal-awal cosplay, waktu aku masih SMA ya. Jadi aku itu cosplay, bukan cosplay sih, mungkin lebih ke aku pakai kostum Yukata Lolita Waloli gitu ya. Waktu itu event dulu. Jadi waktu itu masih ada event dulu itu, event. Dan aku waktu itu kan sama temen cewekku kan. Terus entah kenapa aku itu merasa diikutin sama seseorang gitu, sama orang. Terus aku lihat kan gitu, ternyata semacam wibu random gitu. Jadi satu cowok yang maaf kelihatannya berkebutuhan khusus ya, jadi memang tampangnya itu kayak kosong gitu, dan jalannya juga aduh maaf ini mungkin menyinggung satu kalangan ya, jadi tatapannya kayak kosong, terus jalannya kayak agak pincang gitu. Terus karena aku merasa diikutin, aku sama temenku itu akhirnya kita sampai kita lari ke kamar mandi kan. Itu bukan, kita tuh diikutinnya itu bukan sampai udah diikutin stalker diem-diem ya, orang itu bener-bener terang-terangan sampai ngejar kita juga gitu. Dan kita tuh sampai ke kamar mandi cewek dengan harapan si cowoknya itu nggak akan ngikutin kita gitu loh, kayak orang waras macam mana sih yang mau ngikutin sampai ke kamar mandi wanita gitu. Dan ternyata orang itu malah dengan beraninya itu malah berdiri di depan kamar mandi wanita gitu loh, sambil tangannya itu memegang maaf ya aku maluan gitu. Jadi aduh, dan itu terjadi bukan di tempat umum, itu terjadinya di sekolah gitu. Benar-benar fuck up sih memang. Aku sama temenku udah takut banget kan, mana waktu itu cuma berdua, jadi aku sama temen cewekku gitu loh. Dan temenku itu sampai akhirnya tuh memberanikan diri buat ngusir dia gitu loh, sambil tasnya tuh dipegang, digusa-gusa, pergi kayak ngusir gitulah. Kalian tahu sendiri ya, orang ngusir ya pasti diteriakin, diusir gitu kan. Dan akhirnya orangnya pergi, terus kita langsung habis mengalami kejadian gak enak itu, kita langsung lapor ke salah satu panitia event gitu. Dan salah satu panitia event itu adalah temanku sendiri dulu waktu itu. Jadi kita ngomong, minta tolong orang ini diusir, kok orang ini kok kayaknya dia itu ngikutin kita sampai separah ini, sampai megang itunya gitu loh. Dan sayangnya reaksi panitianya itu kayak tidak begitu mendukung ya. Jadi reaksi itu kayak, loh kita nggak bisa sembarangan ngusir orang mbak gitu. Kayak kayak orang itu udah jelas-jelas ngikutin kita sampai berani ke kamar mandi dan sampai megang itunya gitu loh. Kenapa kok, apa masih belum ada bukti cukup gitu, apa harus dia ngikutin cewek lain, apa harus korbannya itu bertambah sampai 5 orang baru diusir gitu. Nah, jadi ya itu susahnya sih. Dan belum lagi kalau misalnya masalah ini aku ramekan di sosial media,
pasti ada aja yang komen, oh coba kalau dia good looking, pasti dia nggak akan mempermasalahkan masalah ini gitu. Padahal ya memang namanya freak itu semua kalangan itu bakal ya keganggu gitu loh, nggak peduli dia itu good looking atau jelek atau apa gitu. Ya itu sih, karena tadi dari reaksi panitianya sendiri kurang mendukung, akhirnya aku sama temanku memutuskan untuk langsung pulang aja gitu loh. Ngapain kita di event merasa terancam kayak gini, buat apa, kita nggak merasa have fun gitu loh. Dan aku jujur sih kecewa banget sih sama kejadian ini gitu. Dan setelah kejadian ini pun juga aku habis belanja merchandise kan. Jadinya gara-gara kejadian ini tuh merchandiseku jadi hilang gitu loh, ketinggalan di kamar mandi gitu. Gara-gara sempet kena orang freak macam ini gitu. Ngajak teman yang pasti cowok, kalau misalnya nggak bisa ya sebisa mungkin sama teman-teman terus lah, meskipun teman-temannya cewek juga, tapi pokoknya kemana-mana jangan sampai pisah gitu. Atau kalau misalnya ada orang yang udah posenya kurang nyaman tuh dibilangin, jadi di setting aja boundariesnya, kayak dikasih space. Jadi kayak kalau pose kayak gini aku kurang nyaman, jangan ya gitu. Habis itu kadang setelah event itu kayak ada orang yang DM aneh-aneh gitu, itu tuh DM-nya nggak dibales. Biasanya kalau aku sih nggak balas DM-nya ya, kalau misalnya DM-nya aneh. Kalau misalnya DM-nya yang cuma text story atau kayak Otsuka gitu tuh masih nggak apa-apa. Cuman ya itu sih menurutku, keep boundaries aja. Karena saya biasanya ngajak pacar sih, jadi dia bisa ngelindungi. Sama kalau dapet DM yang nggak enak gitu, tinggal di-ignore aja. Yang pertama sih, kita lihat dulu ya situasinya kayak, soalnya kan kadang kan ada orang yang di-harass tapi cuma it's nothing, it's okay gitu kan. Tapi orang ini reaksinya malah jadi drama, malah melebih-lebihkan gitu kan, ada ya. Jadi aku lihat dulu kayak, oh kalau kayak gini masih bisa aku toleransi, masih bisa dimaklumin, ya paling aku ignore aja ya kayak gitu ya. Dan kalau ada poin di mana aku butuh support tuh yang pasti aku cari support itu. Kalau nggak butuh ya udahlah, aku bisa handle sendiri dulu. Kalau nggak kuat baru, guys ini gimana ya gitu kan. Pertama minta saran yang pertama. Kalau semisal saran itu kurang ya minta bantuan aja, nggak apa itu. Terus kalau misalnya kayak di eventnya kita di-harass macam-macam, aku orangnya nggak enakan ya. Jadi kadang aku masih nolak tuh, halus kak, maaf, saya nggak bisa kayak buka masker. Soalnya banyak orang minta yang buka masker kan. Nggak bisa kak, maaf kak gitu kan. Baru kalau dipaksa-paksa tuh baru kayak entah ke teman yang ada di sana kayak ngasih tatapan kayak ngekode gitu, help gitu. Gimana nih gitu kan. Akhirnya ditolong juga. Aku biasanya kayak gitu. Daripada jangan dong kayak gitu gini. Aku takutnya orang yang ngerespon itu kayak dianya malah tersinggung, ntar kayak siapa sih ini NPC Indonesia nih kok kayak gini orangnya, judes banget, ini banget, gak friendly, gak approachable, daripada ada yang seperti itu gitu kan. Jadi kayak apa ya namanya, kayak gak langsung gitu meminta perlindungan aja, kalau aku sih gitu. Jadi kalau menurutku sih, karena dari belajar dari pengalaman ini ya, memang yang pertama itu harus berani ya. Itu penting banget buat kalian untuk membangun mental untuk lindungi diri kalian sendiri dulu gitu. Kalian harus berani, harus peka kalau ini tuh nggak baik-baik aja. Kalian pertama harus aware dengan itu, kayak kalian tuh tidak baik-baik aja gitu loh. Karena kebanyakan korban kayak gitu tuh ngerasa kayak, oh mungkin dia kayak masih positive thinking gitu loh, di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya kalian nggak baik-baik aja. Kayak, oh mungkin dia cuma ingin foto bareng, oh mungkin dia itu temennya itu, dia pengen kenalan gitu. Padahal ya kalian memang harus aware gitu loh. Awal-awalnya memang harus aware. Terus yang kedua, karena udah aware tadi itu, kalian jadi bisa tahu gitu loh. Kalian jadi tahu, oh aku orang ini nggak baik, aku harus pergi atau aku harus mengusir dia kayak gitu. Jadi yang penting pertama itu aware dulu sih. Pasti semuanya kayak bilang kayak oke, cosplay aja kalau mau gitu, tapi kan pasti agak sulit ya karena butuh biaya. Jadi kalau menurutku tuh ya karakter yang simpel dulu aja, yang tipis-tipis aja dulu, supaya nggak perlu ngeluarin terlalu banyak biaya gitu. Terus kayak misalnya masih nggak berani pakai wig, itu ya bisa cari karakter yang rambutnya hitam, jadi nggak perlu rental wig atau nggak perlu beli wig, karena wig itu kan juga mahal tuh, jadi cuma bayar kostumnya aja. Jadi pokoknya kalau masih baru awal itu ya tipis-tipis dulu aja. Selain itu ya percaya diri aja, nggak apa-apa. Soalnya nggak akan ada yang ngejek kok. Semuanya cosplay itu having fun gitu.
tinggal pede aja sih, tapi juga lihat-lihat tutorial gitu biar cosplaynya makin menarik gitu. Do your own research. It's really important. Pertama, kalian harus tahu jadi cosplay itu seperti apa. Sebelum orang menjadi cosplayer itu, orang itu dulunya pasti seorang NPC, ya nggak sih? Kayak gitu kan. Diingat dulu, waktu kalian interaksi sama cosplayer ini tuh seperti apa, dan kalian cerminkan itu sendiri kayak, oh kalau aku yang diginiin gimana ya gitu kan. Jadi kayak ada yang kalian bisa expect dari situ. Terus sama yang pasti juga dilihat juga kayak misalnya kalian pertama kali cosplay dan ternyata wah gitu orang, wah keren nih, cocok nih. Tiba-tiba banyak fotografer datang. It's okay, it's normal. Aku pertama kali juga kayak gitu. Itu namanya juga salah satu interaksi dan it's fun, it's okay. Nggak usah malu, stay relax. Kalau misalnya kalian nggak berani, nggak kuat, bentar ya kak, like give me a minute to take a deep breath and stuff like that. Itu nggak apa-apa. Take it easy. Dan yang pasti, kalau mau cosplay itu mulainya dari yang simple aja, yang sekiranya kalian tahu karakternya dan kalian bisa menguasai juga tuh karakternya. Oh, karakternya ini, dia sifatnya seperti ini. Oh, ternyata rentalannya murah. Jangan cosplay yang kalian ngerasa nggak pede, yang kalian takut, sama cosplay-cosplay yang ribet ya. Misalnya kayak kostumnya banyak perintilannya, ada armornya, ada senjatanya. Soalnya kenapa? Kalau kalian rental, kalian harus juga ngejaga kostum itu. Itu sih kalau aku bilang. Buat ingin nyoba cosplay, ya itu tadi follow dulu Sherarin Cafe sama Ibu Logi Crew ya. Jadi kalian dari situ bisa kalian lihat oh gimana cara cosplay berinteraksi, pengalaman mereka seperti apa, terus mereka kebanyakan cosplay karakter apa sih. Kalian bisa lihat make upnya, mungkin dari mengamati secara real ya, secara langsung ya, bisa banget sih. Terus kalau kalian ingin mengosplaykan suatu karakter memang harus riset terlebih dahulu. Kalian ingin membuat kostumnya sendiri atau ingin merental aja gitu, dan jangan lupa belajar basic make up, atau kalau kalian terlalu tidak ada waktu untuk make up bisa pakai MUA gitu. Sekarang itu udah gampang banget sih buat cosplay, jadi nggak ada alasan buat kalian untuk OOC, out of character gitu, karena sekarang itu udah gampang banget dibandingkan zaman dulu, zaman Baheruya gitu sih. IG aku ren.w.dda blue. Sebenarnya oh ya di sini. Iya, jadi sebenarnya aku nggak terlalu sering post cosplay sih, tapi kalau mau follow silahkan di follow aja. Terima kasih. Halo teman-teman, IG saya tadi ya lu.cien_dt ya. Tolong support saya biar saya bisa cosplay makin banyak, dan semangat buat kalian yang lagi ngejalanin puasa ya. Jangan lupa follow Instagram NPC Renesha. It's over here. Jangan takut buat DM. I'm always open. Selama aku online, aku selalu open. Dan jangan lupa follow Instagram Ibu Logi Crew sama Sherarin Cafe. YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe. Thank you. Jangan lupa follow IG-nya Ibu Logi Crew sama Sherarin Cafe sama Nerina Miu ya. Cuman kalau IG-ku sendiri, aku yakin 1001% aku bakal lama banget balesnya, karena entah rasanya kenapa rasanya sangat amat berat sekali untuk membalas pesan-pesan kalian semua, tapi aku akan mencoba yang terbaik guys. Itu aja sih. Oke, terima kasih.